Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin menyampaikan materi tentang aksiologi dengan kelompok sebagai berikut. Yang pertama Alpina dengan NIM 2114311. Yang kedua Hermayati dengan NIM 2114317. Yang ketiga Fajar Aji dengan NIM 2114310. Aksiologi. Secara etimologis, aksiologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu aksios yang berarti nilai, dan kata logos berarti teori. Jadi, aksiologi merupakan cabang filsafat yang mempelajari nilai. Dengan kata lain, aksiologi adalah teori nilai. Serius Sumantri 990 mendefinisikan aksiologi sebagai teori nilai yang berkaitan dengan kegunaan dan pengetahuan yang diperoleh. Aksiologi dalam Kamus Bahasa Indonesia pada tahun 1995 adalah kegunaan ilmu pengetahuan bagi kehidupan manusia. Kajian tentang nilai-nilai khusus etika menurut Wibisono seperti yang dikutip Surijoyo pada tahun 2007. Aksiologi adalah nilai-nilai sebagai tolak ukur kebenaran, etika, dan moral sebagai dasar normatif penelitian dan peninggalan serta penerapan ilmu dalam Encyclopedia of Philosophy. Dijelaskan bahwa aksiologi disamakan dengan value and valuation. Aspek aksiologi yang pertama adalah etika. Aspek yang pertama di dalam aksiologi adalah etika. Etika diketahui berasal dari bahasa Yunani, yakni dari kata ethos yang memiliki arti adat kebiasaan. Istilah lain untuk menyebutkan unsur etika adalah istilah moral. Etika sendiri adalah cabang ilmu filsafat aksiologi yang membahas masalah moral, perilaku, norma, dan adat istiadat yang berlaku pada komunitas tertentu, sehingga di dalamnya akan membahas mengenai suatu adat kebiasaan yang berlaku di dalam suatu komunitas, misalnya suatu kelompok masyarakat. Dalam cabang ilmu etika ini, ada 3 bidang studi utama atau materi yang akan dibahas secara mendalam, yaitu yang pertama, metaetika, merupakan bidang studi yang membahas mengenai makna teoritis dan juga acuan yang digunakan untuk menerapkan maupun membangun etika atau moral dalam suatu kelompok masyarakat. Yang kedua, etika normatif, merupakan bidang studi etika yang membahas mengenai cara praktis untuk menentukan suatu tindakan moral. Sehingga di sini akan dibahas mengenai cara-cara praktis menentukan tindakan apa saja yang dianggap beretika dan sebaliknya. Dan yang terakhir yaitu etika terapan, merupakan bidang studi di dalam etika yang membahas mengenai apa yang wajib dilakukan seseorang dalam situasi tertentu atau wilayah tindakan tertentu. Dan selanjutnya di sini ada aspek aksiologi. Bagian kedua ada estetika. Aspek kedua di dalam aksiologi adalah estetika dan merupakan cabang ilmu filsafat yang berhubungan dengan keindahan, rasa, dan segala hal yang berhubungan dengan perasaan atau penilaian personal, dan bisa disebut juga dengan subjektif. Istilah estetika berasal dari bahasa Yunani aesthesis yang berarti pencerapan inderapi, pemahaman intelektual, atau pengamatan spiritual. Dalam estetika, penentuan nilai suatu hal melibatkan rasa atau perasaan sehingga dipengaruhi oleh banyak faktor. Misalnya, dipengaruhi oleh suasana hati, dan suasana hati buruk, maka segala hal dinilai buruk juga. Begitupun sebaliknya.
Meskipun melibatkan perasaan, namun logika dalam menentukan sebuah nilai tetap berjalan. Sesuatu yang bagus, rapi, dan memang sedap dipandang mayoritas orang akan menilainya punya estetika yang tinggi. Demikian juga jika melihat sesuatu yang berkebalikan. Dan selanjutnya di sini ada fungsi aksiologi. Bagian A ada kegunaan teoritis. Fungsi atau kegunaan yang pertama adalah secara teoritis, sehingga aksiologi memiliki fungsi yang sifatnya berupa teori. Berhubungan dengan segala materi pembelajaran di dunia pendidikan, semua ilmu pengetahuan biasanya dirangkum dalam bentuk tulisan, yakni bisa dalam bentuk buku, ensiklopedia, dan lain sebagainya. Ilmu pengetahuan dalam dunia pendidikan adalah unsur utama, digunakan untuk membangun sumber daya manusia yang memiliki etika dan memiliki estetika dalam menilai suatu hal, sekaligus bisa mendapatkan lebih banyak ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi kehidupan mereka. B. Kegunaan praktis. Kegunaan yang kedua adalah secara praktis. Secara sederhana bisa diartikan sebagai penerapan atau aplikasi dari pemahaman nilai-nilai dalam suatu kehidupan. Jika mendapatkan ilmu pengetahuan, maka tugas pertama adalah mempraktekannya. Dalam dunia pendidikan, ilmu yang didapat selama belajar atau sekolah akan dipraktekkan setelah lulus dari bangku sekolah maupun perguruan tinggi. Praktek ini bisa dalam bentuk membangun interaksi dengan masyarakat sebagai bagian dari mereka. Kesimpulan, aksiologi merupakan cabang filsafat ilmu yang mempertanyakan bagaimana manusia menggunakan ilmunya. Aksiologi sebagai teori nilai yang berkaitan dengan kegunaan dari pengetahuan yang diperoleh. Aksiologi adalah ilmu yang membicarakan tentang tujuan dari pengetahuan itu sendiri. Jadi, aksiologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang hakikat dan manfaat yang sebenarnya dari ilmu pengetahuan. Dalam filsafat Islam, tentu semuanya mengarah pada kesempurnaan manusia sebagai insan kamil. Aspek aksiologi filsafat meliputi A. Etika. Etika merupakan cabang filsafat yang membicarakan perbuatan manusia, cara memandangnya dari sudut baik dan tidak baik. Etika merupakan filsafat tentang perilaku manusia, baik perilaku terhadap sesama manusia, perilaku terhadap alam dan seisinya, serta perilaku terhadap Tuhan. B. Estetika. Estetika adalah cabang ilmu yang membahas masalah keindahan. Bagaimana keindahan bisa tercipta dan bagaimana orang bisa merasakannya dan memberi penilaian terhadap keindahan tersebut. Maka filsafat estetika akan selalu berkaitan dengan baik dan buruk, indah dan jelek, bukan berbicara tentang salah dan benar seperti dalam epistemologi. Dan itulah pemaparan dari kelompok papan yang mengenai materi tentang aksiologi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.